Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mr. Ken and then I am from SEC. So today I wanted to teach you about time. Oke, ini materi untuk kelas 7 SMP. Jadi hari ini saya ingin mengajari bagaimana cara penyebutan jam menurut British, karena di bahasa Inggris itu ada two types ya. Ada yang bagiannya British, yang satu bagiannya American. Jadi kalau waktunya Amerika ini itu lebih bebas jamnya. Tapi kalau di aturan British itu pengaturan jamnya lebih sedikit agak ribet. Nah, tapi di sini saya akan membuat materi ini lebih mudah untuk Anda. Jadi mari kita review sama-sama. Oke, so materi ini ya, ini hari ini saya akan menjelaskan tentang materi time ya. Time itu adalah jam. Jadi materi jam itu adalah dimana ketika kita ingin mengetahui ya saat ini pukul berapa, saat ini pukul berapa, nah, apa aktivitas yang harus Anda lakukan, nah maka Anda akan melihat ya jam ini. Nah, untuk di zaman dahulu jam ini itu melalui segi bayangan. Jadi ketika pohon ini terkena sinar matahari, nah apakah ketika dia di posisi salah satu posisi, nah ini berarti kan pagi, lalu ketika di posisi yang jelas atau sejajar berarti siang, ntar kalau sore atau malam dia mungkin akan condong. Nah itu penempatan jam pada zaman dahulu. Tapi kalau misalnya di zaman sekarang kita sudah menetapkan yang namanya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, lalu ada penerapan IM sama PM. Nah untuk materi hari ini juga ya, itu kita akan membahas tentang materi itu. Nah jadi materi jam ini ya, itu diawali dengan jam, apabila jamnya tepat ya, itu tidak perlu terlalu ribet ya, langsung disebutkan aja. Misal sekarang kan jam 6, berarti pakainya it is 6 o'clock. Nah, jadi mungkin bisa diperjelas bagian papannya, tulisannya bisa dipaskan ya. Jadi ini pukul 6, jadi itu bisa dibaca it is 6 o'clock. Jadi penempatan o'clock ini apabila jamnya tepat gitu. Tapi kalau misalnya jamnya dia nggak tepat ya, tidak perlu dikasih o'clock. Untuk o'clock ini untuk jam yang tepat ya, jadi paham ya. Lalu sekarang kita kasih contoh lagi, yang kedua adalah jam 7. Jam 7 ini berarti ya it is 7 o'clock. Nah jadi jamnya karena tepat ya 07.00, ini nanti akhirnya langsung dikasih o'clock gitu aja. Nah lalu di sini sebelum kita ke bawahnya, saya akan memberikan sedikit rumus buat Anda. Jadi Anda bisa menerapkan biar kalian nggak bingung kalau saya kasih contoh lainnya. Nah, di sini saya beri a half past. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris itu yang British ya, itu tidak ada lebih 30. 30 nggak jadi 30, tapi dia mempunyai bahasa lain, yaitu a half past, itu 30 menit gitu. Lalu untuk yang lebih 15 menit itu pakainya a quarter to, 15 menit gitu. Jadi nggak pakai 15 past gitu, dia nggak pakai, tapi dia pakainya a quarter to kalau yang lebih dari 15 menit. Nah lalu, ini a quarter to itu untuk yang kurang 15 menit ya. Nah kalau a quarter past itu baru dia lebih dari 15 menit gitu. Apabila dia lebih 15 menit kita pakai quarter past. Lalu kalau past di sini itu lebih saja. Jadi misal jam 6 lebih 5 kayak gitu, kita pakai past aja gitu. Jadi misal it is 5 past 6. Jadi itu adalah jam 6 lebih 5. Nah, lalu kalau to, nah berarti dia kurang. Nah, dalam penerapan bahasa Inggris itu di jam-jaman ya. Penerapan to itu apabila Anda melebihi 30 menit. Kalau lebih dari 30 menit, nah maka lebihannya itu nanti Anda memakai kata hubung to, tidak memakai past. Nah, lalu untuk menit ya, ini penjelasan selanjutnya ya. Menit 1 sampai 30, saya ulangi lagi, menit 1 sampai 30 Anda memakai past. Lalu menit lebih dari 30 Anda memakai to. Nah jadi kalau misal jam 6 lebih 32 gitu, nah Anda nggak pakai pas lagi, Anda pakainya to. Jadinya nanti ini ada keterangan lanjutnya, lalu dikurangi 60 menit begitu. Oke, jadi maksudnya gimana? Nah di bahasa Inggris penerapan jam sama menit itu berbeda sama bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia itu jamnya dulu baru menit, tapi kalau di bahasa Inggris itu menitnya dulu baru jam. Jadi misal jam 6 lebih misal ya, ini jam 6 lebih 5 gitu,
itu bukan berarti it is 5 past 6, bukan. Jadi kayak jam 6 lebih 5 ya, itu bukan 6, it is 6 past 5, bukan. Tapi jadinya 5 past 6, 5 menit melewati jam 6 gitu. Jadi menitnya dulu baru jamnya kalau di bahasa Inggris yang di British. Jadi nanti kalau dia lebih dari 30 menit dikurangi 60 menit dulu. Oke, ini nanti dulu, sekarang kita kesini dulu. Jam 6.15 ya. Nah ini kan tadi saya sudah bilang jam 6 lebih 15 ini menitnya dulu di depan baru jamnya. Jadi it is a quarter past 6. A quarter itu kan 15 artinya. Nah jadi melewati jam 6. Jadi kalau diartikan itu adalah 15 menit melewati jam 6. It is a quarter past 6 gitu. Lalu kalau jam 6.45, nah karena dia lebih dari 30 menit, maka kita pakai itu. It is a quarter to 7. Nah, jadi kita garis bawah ya, quarter ini 15 menit. Loh kenapa kok 45 jadinya 15 menit? Nah, itu dimasukkan rumus. Karena dia lebih dari 30, maka lebihannya itu dikurangi 60. Kayak di sini ya, lalu dikurangi 60. Menit lebih dari 30 pakai itu, lalu dikurangi 60. Nah, kalau 45 menit dia jadinya dikurangi 60. 60 dikurangi 45 hasilnya kan 15. Nah, jadi dia 15 dalam bahasa Inggris kan kita pakainya quarter. Nah, jadi dia itu pakainya kurang 15 menit lalu jamnya naik. Dia jamnya naik kan 6.45. Nah, ini kan 45 menit jadi 15 menit. Lalu pakai itu kurang dari jam 7. Ya, jadi 6 lebih 45 itu sama dengan jam 7 kurang 15 gitu. Lalu di sini ada jam 7 lebih 18. Nah, jam 7 lebih 18 itu kan 18 menit itu masih kurang dari 30 menit. Jadi kita nggak memasukkan rumus dikurangi 60. Kita pakai tetap saja 18 ya. Kan menitnya di depan. Jadinya it is 18 past 7 gitu. Jadi it is 18 past 7 itu adalah 18 menit melewati jam 7. Nah, lalu bagaimana apabila jam 9 lebih 33 menit? Nah, jadi kan 33 menit ini melewati 30 menit ya. Jadi dia dimasukkan rumus dikurangi 60 menit lalu dia pakai to. Nah, 60 dikurangi 33 itu kan sama dengan 27. Nah, jadinya it is 27 to 10 itu adalah 27 menit kurang dari jam 10. Itu cara bacanya. Nah, lalu di sini ada lagi contoh jam 11.47. 47 kan juga lebih dari 30 menit. Maka kita masukkan rumus 60 dikurangi 47. Nah, 60 kurangi 47 kan sama dengan 13. Jadi it is 13 to 12. Itu adalah 13 menit kurang dari jam 12. Jamnya naik 1 jam. Karena kita pakai kurang dan lebih lah. Kalau kurang kan berarti kita naik 1 jam. Gitu caranya. Lalu kan tadi 60 kurangi 47 kan 13. Nah, gitu. Jadi kalau Anda membuat kalimat jam atau time ya, menitnya lebih dari 30 menit, maka dikurangi 60. Menit lebihannya itu dikurangi 60. Kayak 47 tadi kan lebih dari 30. 60 kurangi 47 sama dengan 13 menit. Jadi it is 13 to 12. Jadi itu materi yang saya jelaskan hari ini. Nah, jadi kita kembali lagi ya. Ini materi time ini itu menurut British ya, menurut Inggris Raya. Jadi kita nggak pakai waktu yang Amerika. Kalau di Amerika dia lebih bebas dalam pengaturannya. Intinya di sini poinnya itu kalau tepat Anda kasih clock, jamnya kayak biasa. Kalau tepat Anda kasih clock. Misal it is 6 o'clock, it is 7 o'clock gitu. Nah, lalu kalau misal ada lebihan, kalau misal lebihannya itu nggak lebih dari 30 menit, nggak usah dikurangi 60, biasa aja. Cuma emang menitnya itu di depan, jadi beda. Jadi saya tekankan di sini menit ya beda. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris beda. Kalau bahasa Indonesia kan jamnya dulu baru menit, kayak jam 6 lebih 15 gitu, atau jam 6 lebih 5.
Tapi kalau di bahasa Inggris itu menitnya dulu baru jam. Jadi bacanya kalau misal bahasa Indonesia jam 6 lebih 5, bahasa Inggris cara bacanya itu sama dengan 5 menit lebih dari jam 6 gitu. Lalu diinggriskan it is 5 past 6 gitu. Nah, lalu di sini ada it is. Lalu kalau 15 ya, penyebutan 15 itu tidak memakai 15. Misal jam 6 lebih 15 itu bukan it is 15 past 6, bukan, tapi jadinya it is a quarter past 6. 15 kan bahasa Inggrisnya 15. 15 bahasa Inggrisnya memang 15, tapi dia nggak pakai 15, dia pakai a quarter. Itu udah rumus dari sananya. Ya gitu. Itu a quarter past 6. Lalu di sini jam 6.45. Nah, kan dia lebih dari 45 menit. Maka 45 menit itu nanti dikurangkan rumus 60 menit. 60 dikurangi 45 sama dengan kan 15. Nah, 15 bahasa Inggrisnya kan 15, tapi kita nggak pakai 15 kan tadi, kitanya pakai a quarter. Jadi it is a quarter to lah. Setelah to itu jamnya otomatis naik 1 jam. It is a quarter to 7. Nah, lalu di sini jamnya tetap ya. Ini jam 7 lebih 18 nggak lebih dari 30. Jadinya it is, menitnya kan 18. It is 18 past 7. Lalu di sini 9.33 dia kan lebih dari 30 menit. Makanya 33 kan lebih dari 30, maka kurangi 60 kurangi 33 sama dengan 27. Jadi it is 27 to 10. Itu. Lalu yang terakhir di sini ada jam 11 lebih 47. Nah, 47 juga lebih dari 60. Jadi dikurangi 60 kurangi 47 sama dengan 13. Menitnya dulu yang kita bicarakan, jadinya it is 13 to 12. Jadi mungkin itu saja dari saya. I'm sorry if I have a mistakes. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.